Halo, selamat malam Kang Jati. Selamat malam. Nah, nanti ketemu lagi di video lanjutan lagi, masih membahas tentang seputar eh, kehidupan lagi. Nah, ini karena banyak banget pertanyaan tentang kehidupan orang-orang wis bodoh putrek kita ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan awal kita video. Di sini ada yang tanya, arti hidup menurut spiritual dan numerologi bukan sekedar teori, tapi ada nggak panduan praktisnya? Gitu. Jadi arti hidup ini kita harus mengikuti jiwa spiritual kita atau kita harus mengikuti pedoman numerologi. Gitu. Kalau arti hidup berdasarkan spiritual itu ada potensi keseimbangan antara lahir dan batin. Ya, Kalau numerologi itu adalah metode, Mas. Jadi oke. yang membedakan di sini harus dipahami dulu bahwa arti hidup berdasarkan spiritual itu berarti keseimbangan antara lahir dan batin, kita menemukan diri kita yang utuh, yang otentik kan seperti itu. Sementara numerologi itu adalah metode yang dipakai untuk kita menemukan tentang siapa diri kita, jati diri kita. Nah, hidup secara spiritual itu sebetulnya merujuk pada apa yang saya pahami tentang fase kehidupan, Mas. Jadi kehidupan itu sebetulnya kalau kita menganggap bahwa kita hidup itu baru hari ini, menurut keyakinan saya itu mungkin kurang tepat, karena sebetulnya kita itu tidak pernah mati. Yang mati itu kan hanya jasad kita. Betul. Kita itu adalah spirit atau jiwa-jiwa yang terus berulang mengalami fase-fase kehidupan. Karena dalam satu pemahaman ilmu tentang kehidupan ada proses yang namanya reinkarnasi. Kita itu selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maka di sini kita juga menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, Mas. Jadi setiap jiwa itu diberi banyak sekali kesempatan berulang-ulang untuk bisa menuntaskan fase di dalam kehidupan mereka masing-masing. Beranjak dari dimensi bawah, dimensi tengah, dimensi atas, sampai pada akhirnya pada puncak pencapaiannya yaitu nirvana atau ya dikatakan surga atau menyatu dengan cahaya kan seperti itu. Nah, secara spiritual kehidupan itu adalah proses dari fase ke fase itu sendiri. Walaupun setiap fase yang kita lalui itu kita tidak punya memori atau kenangan yang terus estafet, tetapi secara spiritnya itu akan tetap menjadi satu proses perjalanan yang tidak terpisahkan seperti itu. Nah, numerologi itu mengarah pada indikasi-indikasi di mana numerologi itu kalau sudah melekat pada satu personal akan bisa membaca tentang energi dan potensi-potensi atas karakteristik serta potensi-potensi yang lain yang ada pada manusianya. Maka banyak sekali teman-teman yang ahli di bidang numerologi itu biasanya bisa membaca tentang energi, bisa membaca tentang karakter, bisa membaca tentang potensi, bisa membaca tentang garis rezeki dan sebagainya, bisa melalui numerologi, karena numerologi itu sendiri adalah sesuatu yang tua di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam gelaran kehidupan jagat semesta ini, yang mungkin lebih tua dari bahasa, dari tulisan itu kan angka. Seperti itu. Nah, maka kalau itu dipakai oleh manusianya berarti itu juga sebuah proses auto atau otomatis dari semesta itu yang memungkinkan manusia bisa berkomunikasi, ya salah satunya dengan angka. Padahal sebelumnya kan ada yang lebih tua dari angka, yaitu suara kan seperti itu. Iya, betul. Tapi dalam proses ini mungkin karena angka itu berupa data-data, maka lebih bisa dibukukan atau lebih bisa dibikin sebuah pakem atau metode seperti itu. Nah berarti bisa disimpulkan bahwa kalau numerologi adalah alat bantunya, kan? Tapi kalau spiritual ya tujuan utamanya kita hidup. Nah itu menarik karena itu nanti bakalan orang-orang nggak keblasuk dalam artian siapa sih saya, siapa sih diri ini. Nah mungkin nanti bisa konsultasi dengan Kang Jati juga. Nah yang nomor 2, Kang, ini pertanyaannya yang agak menggelitik ya, karena pertanyaannya seperti ini: mengapa banyak orang tersesat dalam pencarian makna hidup
atau kesalahan pola pikir yang pada umumnya mereka tiru? Salah satu hal yang mendasar yang menyebabkan itu adalah kemalasan kita untuk belajar. Oke. Jadi di dalam setiap fase kehidupan kita itu diwajibkan untuk bertumbuh. Maka kalau dalam pembelajaran syariat juga ada jargon atau istilah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Sebetulnya kita itu bukan orang-orang yang bodoh, tetapi memungkinkan bisa jadi kita itu orang-orang yang malas untuk terus menggali tentang siapa diri kita, tentang potensi diri kita, karena segala sesuatu pasti ada ilmunya. Jadi sudah memberikan gelaran ilmu yang sangat banyak sekali wujudnya di jagat semesta ini, termasuk apa yang kita kuasai itu sebetulnya tidak lebih dari sekuku hitamnya ilmu Tuhan. Kan seperti itu. Maka kalau orang itu selalu berada pada posisi stuck atau kebingungan di dalam menjalani kehidupan, itu biasanya karena mereka memang kurangnya wawasan, pengetahuan, pengalaman, termasuk dalam hal ini skill dan sebagainya. Soalnya taruhlah gini mas, orang mendapati nasib yang kurang beruntung, itu juga ada dua indikasi. Ketidakberuntungan dia itu karena faktor kemalasan atau memang karena nasib, kan seperti itu. Sementara nasib itu sebenarnya sesuatu yang bisa diupayakan, kan seperti itu. Jadi Tuhan sendiri sudah menaskan bahwa saya tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia, makhluknya, seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk terus belajar, karena dengan pembelajaran, dengan pengalaman dan dengan ilmu lah kita bisa mengarungi samudera kehidupan yang dimana kita akan banyak sekali bertemu dengan problematika kehidupan itu sendiri. Iya, karena berarti musuh utamanya manusia adalah dirinya sendiri. Untuk melawan kemalasan tersebut. Iya, betul. Karena semua hal itu tidak ada yang tidak ada ilmunya. Semua ada ilmunya, Mas. Oke, betul. Nah, kalau ini nomor 8 ini pertanyaan tentang numerologi. Peran angka hidup, tanggal lahir, apakah itu akan mempengaruhi hidupmu atau kehidupan kita? Jadi seperti apa yang sering saya bilang bahwa numerologi itu adalah hanya indikasi. Seperti contohnya kalau dalam pakem primbon Jawa ada weton, Mas. Jadi orang Jawa itu bisa membaca karakteristik manusia, potensi kesuksesan, rezeki, bahkan sampai arah rezeki dan sebagainya itu dari weton. Tetapi memungkinkan itu hanyalah sebuah indikator atau rambu-rambu yang memungkinkan itu tidak mempengaruhi secara utuh dari apa yang menjadi potensi kehidupan dari manusianya itu sendiri. Jadi sama, numerologi itu hanya berupa indikator-indikator, hanya berupa teori yang memungkinkan di situ adalah sebuah rambu-rambu. Memungkinkan rambu-rambu itu kalau dijalankan berdasarkan apa yang tertulis, memungkinkan juga akan bisa mengarah pada kebenaran. Tetapi juga tidak mutlak, karena pada dasarnya kehidupan kita itu memang sebetulnya memang dipengaruhi oleh garis takdir itu sendiri. Betul. Jadi dari numerologi itu sendiri juga nanti memungkinkan akan ditemukan yang namanya blueprint, Mas. Jadi kalau dalam syariat agama tertulis bahwa suratan takdir atau garis takdir kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wong syariat ngomongin ditulis pada waktu kita berada di dalam kandungan selama 9 bulan. Betul. Nunggu kita selesai garing, kan? Nah itu adalah makna yang harus kita pahami sebagai makna yang tersirat, bahwa pada dasarnya kita kembali pada satu teori di mana manusia berdiri pada konsekuensinya, sementara alam berdiri pada eksistensi. Nah, di situ memungkinkan saat kita menemukan indikasi atau rambu-rambu yang terdapat pada numerologi, itu bisa jadi akan menjadi sebuah kebenaran atau bahkan juga bisa jadi terpatahkan. Karena saat kita itu berada pada satu potensi konsekuensi atas apa yang kita lakukan, kita juga akan terkalahkan pada potensi eksistensi dari semesta itu sendiri. Betul. Contoh Mas, contoh orang itu profesinya adalah seorang petani. Karena secara numerologi yang terbaca adalah dia petani. Ternyata dia terbukti mampu menggarap sawah, mampu mengolah tanah, mengolah hasil bumi itu dengan baik, sehingga dia berpotensi untuk sukses. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kesuksesan itu akhirnya terpatahkan oleh eksistensi alam.
Ya. Nah, Tanah kering, gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya, akhirnya di situ juga akan mematahkan teori itu tadi, juga akan mematahkan kenyataan itu tadi. Nah, makanya harus kita pahami bahwa keselarasan itu juga berlaku bagi manusianya itu secara spiritual, baik jiwa dan raganya, juga terjadi keselarasan itu terjadinya adalah antara manusianya itu dengan semesta, kan seperti itu. Ya, jadi betul. Kalau orang Jawa mengatakan jagat alit jagat gede, Mas. Jadi kita harus benar-benar memahami tentang potensi harmonisasi antara jagat alit jagat gede itu. Ya. Maka kalau dalam ilmu agama itu disarankan bahwa semua bentuk ikhtiar kita harus kita letakkan pada potensi ibadah untuk mencari ridho dari Tuhan. Karena kalau Tuhan ridho segala sesuatunya baik-baik saja. Betul. Tapi kalau Tuhan tidak ridho dengan caranya pasti jadi bentuknya apa? Bentuknya biasanya dengan potensi eksistensi alam itu tadi kan seperti. Iya, betul. Nah, itu menarik yang berarti itu bisa menjadi pedoman dan itu bisa juga tidak mutlak. Iya. Karena ya kalau kita tahu tanggal lahir kita, cuma kalau kita memang nggak punya orang tua, terus kita berada di panti asuhan dan kita nggak tahu angka kelahiran kita, itu sama aja juga. Iya, betul. Nah, ini lanjutannya, pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara menemukan mission soul atau tujuan jiwa, atau mungkin bisa jenengan bahas langkah-langkah yang harus dilakukan ini untuk teman-teman. Nah, sarannya ini gimana nih cara menemukan atau menemukan tujuan jiwa yang jenengan sarankan? Kalau memungkinkan orang itu punya keinginan untuk menemukan tujuan jiwanya, itu sebetulnya bisa dikatakan mudah dan juga bisa dikatakan sulit. Dalam pengertian seperti ini, kalau dia ingin menemukan sendiri tanpa bimbingan, maka dia harus mengenali indikasi-indikasi yang ada pada dirinya. Ya. Seperti contohnya, Mas, orang itu pasti akan tertrigger, entah di usia berapa, orang itu pasti akan tertrigger kalau panggilan hidupnya di spiritual, dia pasti juga akan tertrigger dengan yang namanya peristiwa-peristiwa spiritual. Entah itu di waktu dia kecil dia itu indigo, bisa melihat dunia lain, atau entah itu dia mengalami mimpi-mimpi yang aneh atau mengalami satu transdimensi yang aneh, kan seperti itu. Contohnya dalam potensi yang lebih real lagi dalam kehidupan kita minimal cara kita untuk menemukan potensi kehidupan kita yang baik, blueprint kita itu dengan cara mengenali apa yang menjadi sumber daya di dalam diri kita. Kalau saya dulu, Mas, jadi saya itu punya potensi seni dan spiritual. Pada waktu kecil, karena saya itu tinggal di kampung dan saya itu termasuk keluarga yang berada di bawah kemiskinan lah. Saya itu memang suka melukis. Betul. Dan pada waktu saya kecil saya tidak punya alat lukis, Mas. Kalau saya melukis, saya pasti melukisnya di tanah, di halaman rumah. Biasanya kalau habis diorek-orek gitu, habis dicoret-coret pakai batang kayu atau pakai jari gitu, terus kita harus pakai kaki. Betul. Dan itu saya lakukan setiap pagi. Biasanya kalau waktu nunggu antrian mandi kakak-kakak saya, saudara-saudara saya yang lain gitu, kalau mau sekolah gitu. Nah, itu pada kenyataannya itu akan menjadi modal utama bagi kita untuk minimal dari indikasi itu kita menemukan sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Sesuatu yang menjadi kesenangan kita akan menjadi passion kita, kan seperti itu. Betul. Nah, passion yang kita dapatkan akan menjadikan kita itu konsistensi dalam menjalankannya, karena kita sudah menyukainya. Nah, modal utama dari sebuah potensi kesuksesan itu adalah konsistensi, Mas. Iya, betul. Nah, bisa jadi kalau orang menang modal tapi tidak menguasai tentang segala sesuatu tentang apa yang dia lakukan, juga akan kalah juga dengan yang konsisten, kan seperti itu. Iya. Nah, itu salah satu contoh sederhana. Maka kenali dirimu dengan baik. Maka di dalam agama pun juga sudah dijelaskan, siapa mengenali dirinya dengan baik maka dia mengenali Rabbnya, kan seperti itu. Dalam arti mengenali itu mengenali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Karena sekali lagi bahwa Tuhan bekerja melalui tajali-tajali atau sumber daya yang ada pada diri manusia itu sendiri. Betul. Saat kita menemukan bahwa ternyata seperti Kang Jati,
ternyata Kang Jati itu orientasinya ke arah seni dan arah spiritual. Maka andai kata kita itu mau mulai lebih dini dan konsisten di situ, karena dengan menjalani saja kita sudah senang, maka kita orientasinya tidak melulu pada hasil, tidak melulu pada materi, kan seperti itu. Maka dengan sebuah kesenangan itu akan merujuk pada sebuah potensi proses yang konsisten yang mampu kita jalani. Tapi berbeda kalau kita menjalani sesuatu yang tidak menjadi kesenangan kita, itu akan prosesnya akan berbeda, Mas. Mungkin kita akan gampang jenuh, cepat lelah, akan berada dalam tekanan, depresi dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya adalah indikator-indikator yang nyata di mana kita itu bisa menemukan potensi atas diri kita. Bagaimana kita menemukan blueprint kita, kan seperti itu. Maka kalau di zaman yang dulu, zaman tahun 80-an, 90-an, orang belum begitu terpapar oleh virus hedonisme. Itu mereka mempunyai profesinya sendiri-sendiri, Mas, dan dia istiqomah atau menerima dengan apa yang ditakdirkan Tuhan atas dirinya. Legowo. Makanya kalau zaman dulu istilahnya utun itu kalau dalam bahasa agama kan sebetulnya soleh. Jadi orang soleh itu jadi orang yang konsisten di dalam bidangnya sendiri-sendiri, kan seperti itu. Nah, maka kehidupan dulu ya harmoni, Mas. Jadi kehidupan dulu ya selaras. Dulu itu orang, kalau di kampung saya, kalau suara adzan asar jam 4 sore, orang di sawah semua pulang semua, habis gitu ya mandi, terus habis gitu cangkruan di depan rumah, jagongan sama tetangga. Ya sekarang orang mana ada orang jagongan sama tetangga aja. Acuh tak acuh. Jagongan malam di pos kampleng itu pun ya pasti bawa alat kan. Betul benar ya. Nah, mungkin ini video lanjutan pertanyaannya adalah bagaimana kisah Kang Jati dalam membimbing klien menuju pencerahan hidupnya, atau ini bisa diomong testimoni yang klien-klien Kang Jati udah lakukan. Sebetulnya setiap konsultasi yang masuk di roomnya Kang Jati, baik melalui offline maupun online, itu mengarah pada problematika kehidupan, apapun itu. Jadi tidak melulu pada bangun. Tapi secara garis besarnya biasanya saya itu akan membaca keseluruhan dari blueprint atau indikasi dari cetak biru manusianya itu sendiri berdasarkan tautan numerologi. Walaupun sebetulnya, Mas, kalau sekedar problematika kehidupan, saya yakin spiritualis di luar sana termasuk Kang Jati, orang baru datang itu biasanya dia bercerita tentang masalahnya, bisa jadi saya bisa memberi solusi, ya, walaupun itu berupa advice atau berupa pembicaraan yang mengarah pada apa itu namanya, hipnoterapi dan sebagainya seperti itu. Tapi memungkinkan, karena saya itu ingin manusianya berkesadaran, maka saya lebih cenderung suka membaca dengan numerologi, karena kita akan membaca secara blueprint dia, baik masa lalunya dan potensi masa depannya, kan seperti itu. Minimal dengan orang mengetahui tentang pembacaan masa lalunya di dalam kehidupan itu, dia akan yakin untuk potensi kedepannya, kan seperti itu. Betul. Nah, dari situlah, karena tuntutan zaman, manusia zaman sekarang kan manusia yang realistis, tetapi kan egois. Kalau manusia zaman sekarang tiba-tiba disuguhi dengan Kang Jati diam bermeditasi terus tiba-tiba memberi jawaban, mungkin dia akan menganggap itu konyol, kan. Tapi saya perlu menuntun rasionalitas mereka atau kecerdasan mereka untuk bisa benar-benar menerima atas diri mereka. Nah, salah satu potensi yang dipakai Kang Jati dengan membaca numerologi berdasarkan metrik, berdasarkan life path itu, dengan harapan saat kita bisa membaca masa lalunya, dia akan ke-trigger untuk lebih percaya dan optimis dengan masa depannya. Betul. Maka biasanya orang itu cenderung suka diramal. Wah, ya meramal itu kan meramal biasanya pasti membaca kamu dulu pernah kayak gini dan sebagainya. Duh, kok iya, kok tahu? Oh, berarti Kang Jati ini benar-benar tahu, kan seperti itu. Tapi metode seperti itu hanya bisa berlaku untuk orang-orang yang dengan kecerdasan biasa-biasa saja, Mas. Betul. Dengan orang-orang yang kecerdasannya kritis dan sebagainya, dia perlu dasar. Apa yang menjadi dasar tentang bacaan itu kan harus ada dasarnya. Maka karena arahnya kita itu memang memberikan bimbingan, maka yang terbimbing sendiri juga harus bisa memahami tentang apa yang kita bimbingkan, kan seperti itu. Maka perlunya kita membaca secara utuh atas blueprint manusia yang terkait dengan metode numerologi yang ada di Kang Jati. Di situ bisa terbaca tentang tautan karma. Karma itu sendiri ada dua di dalam metode Kang Jati, yaitu karma past life dan karma hidup. Karma past life itu terkait dengan
potensi jiwa-jiwa dia di kehidupan sebelumnya. Biasanya kaitannya juga termasuk energi leluhur, sebagai kaitannya dengan keleluhuran, DNA dan sebagainya. Terus karma hidup itu adalah apa yang dia tabur di dalam kehidupan ini. Bisa jadi itu akan menjadi karma instan kan seperti itu, yang akan harus dibayarkan karmanya di dalam kehidupan dunia. Kemudian potensi yang ketiga adalah potensi trauma, karena berdasarkan apa yang dipelajari oleh Kang Jati, akhirnya Kang Jati itu merumuskan bahwa takdir itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu karma past life, karma hidup, dan juga trauma. Maka dari itu memungkinkan orang itu akhirnya akan bisa tahu diri. Tahu diri itu mengetahui dirinya, oh iya benar, saya mempunyai trauma yang seperti ini. Oh iya, dari mengenali trauma-trauma itu akhirnya dia mampu untuk melakukan releasing, melepaskan, dan bahkan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena sebetulnya yang menjadi beban dari kehidupan kita itu adalah luka batin masa lalu dan juga kecemasan masa depan, kan seperti itu. Nah itu akhirnya orang itu akan benar-benar hadir, kita akan membimbing orang itu benar-benar hadir di dalam kehidupan itu saat ini, di sini, sekarang, kan seperti itu. Ya, dan apa tuh namanya metode ini atau numerologi ini benar-benar begitu penting, karena kita biar tadi tahu ke depan dan juga bisa menjadi pedoman. Nah, mungkin next kalau pengen teman-teman ingin mempelajari tentang numerologi ini, mungkin bisa langsung kontak di deskripsi kita langsung dari Kang Jati langsung. Jadi mungkin kalau yang ingin belajar juga, kita ada punya akademinya juga, kita akan diajari dan dibimbing oleh Kang Jati langsung bagaimana cara membaca numerologi ini. Itu kalau teman-teman pengen belajar, monggo silakan langsung dikontak di nomor yang ada di deskripsi. Nah, terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara kesadaran spiritual, rezeki, dan kebahagiaan sejati. Nah ini biasanya banyak yang junjing ya. Jadi itu hanya masalah olah kata saja, Mas. Ya. Jadi yang saya tangkap dari 3 poin pertanyaan Anda itu sebenarnya semuanya sama. Jadi intinya sama, kan seperti itu. Jawabannya ada di potensi kita untuk menemukan jati diri, menemukan diri kita seutuhnya. Kalau kita sudah bisa menemukan diri kita seutuhnya, maka potensi akan terjadinya keselarasan, keseimbangan spiritual, dan juga kebahagiaan sejati itu akan terjadi, Mas. Ya. Jadi potensi bahagia itu yang bagaimana? Apakah bahagia itu diukur dari hanya materi atau bahagia itu diukur dari ayam tentrem, keinginan yang bisa tercapai oleh mereka? Oh ya. Tetapi yang dinamakan bahagia itu adalah potensi harmoni. Harmoni itu meliputi banyak hal atau banyak sisi-sisi dari kehidupan. Bahkan di dalam permasalahan kita bisa bahagia. Betul. Ya. Nah, syaratnya untuk ke situ berarti kita harus benar-benar mengetahui potensi atas diri kita itu tadi, menemukan diri kita dalam versi terbaik, versi yang utuh, sehingga memungkinkan kita itu tahu kita itu mau kemana, mau ngapain. Terus kalau kita itu misalnya bersinggungan dengan personal yang lain, kita mampu menempatkan diri. Nah di situ nilai bahagia itu sebetulnya adalah sebuah potensi harmonisasi dari banyak hal yang ada di dalam kehidupan ini. Maka dengan potensi menemukan diri kita, maka potensi itu semua akan tercapai. Nah, siap. Nanti mungkin kalau potensi tersebut udah tahu, nah kita tinggal memetakan mana yang di bagian rezeki, mana yang di bagian spiritual, dan mana yang kebahagiaan sejati. Nah itu. Nah mungkin cukup di video kali ini Kang Jati. Kita lanjut di video berikutnya akan membahas yang bakalan lebih seru lagi. Nah kita akhiri, kita tutup. Kalau teman-teman seneng sama video ini, mungkin bisa di like, di subscribe, dan bahkan kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Kang Jati, matur suwun. Sama-sama.